Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut nih hari ketiga ya. Materi ketiga, pembuatan anti jamur repo atau AJR. Ya. Nih yang harus dicatat dan dipahami biar nanti hasilnya sesuai dengan harapan ya. Monggo yang mau dicatat-catat silahkan ya. Yang pertama, bahannya belerang. Belerangnya mau yang masih bentuk batu silakan, yang udah serbuk silakan ya. Itu 1 kilogram. Tapi nanti yang kalau masih bentuknya kayak masih batu itu ya harus dihaluskan juga ya. Jadi belerang yang sudah dihaluskan ya. Itu 1 kilogram. Kemudian kapur ya. Kapur mentah. Jadi kapur mentah ini biasanya bentuknya masih bongkahan ya. Itu kalau dimasukkan ke air itu nanti mengeluarkan panas, bahkan kadang-kadang sampai mendidih. Walaupun nggak sampai mendidih bergolak nggak apa-apa, yang penting dia kelihatan banget mengeluarkan panasnya. Jadi ketika nggak mendidih sekalipun ya itu masih bisa dipakai. Jadi kapur gamping ya, kapur itu atau kapur bangunan ya, itu 2 kilogram. Kita ulangi, bahan yang pertama tadi belerang serbuk 1 kilogram, kapur gamping atau kapur bangunan ya, yang masih bentuk bongkahan 2 kilogram. Nah, kemudian air, airnya itu 10 liter, tapi begini, nanti bahan yang kapur ya, kapur gamping yang 2 kilo itu direndam dengan air 5 liter. Biarkan sampai dia larut dan biasanya dia mengeluarkan panas. Bahkan kadang-kadang kalau yang betul-betul mentah bagus suka sampai mendidih gitu ya. Itu biarkan sampai menjadi dingin dengan sendirinya. Nantinya kayak kayak bubur ya, kayak bubur, nggak encer, nggak kayak bubur. Ya. Tuh, biarkan sampai dingin. Nah, habis itu belerang ya, belerang yang 1 kilo yang sudah serbuk tentunya yang sudah dihaluskan dulu ya. Nah, itu siapin air 5 liter, kemudian airnya rebus dulu sampai betul-betul mendidih ya. Jadi air kita didihkan dulu. Nah, setelah air mendidih, ingat sebaiknya pakai api besar. Ulangi, sebaiknya pakai api. Ayah pernah nyoba pakai kompor gas, pakai kompor biasa ya, itu kurang bagus ya. Jadi yang paling bagus pakai semawar atau kalau perlu ya pakai kayu bakar ya. Jadi benar-benar apinya api panas benar gitu ya. Jangan pakai kompor. Kalau pakai kompor panasnya kurang ya. Nanti hasilnya kurang bagus juga. Jadi setelah benar-benar mendidih ya, baru belerangnya dimasukkan. Aduk dulu ya. Aduk terus. Setelah diaduk kurang lebih sekitar 5-10 menit. Belerang kok dulu ya. Belerang dulu diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk ya 5 menit ya atau 10 menit juga boleh ya. Itu baru nanti rendaman kapur gamping yang sudah kayak bubur itu masukkan, gabungkan ke air belerang yang sudah mendidih tadi ya. Masukkan semuanya, habis itu aduk ulang selama 1 jam. Jadi selama 1 jam itu jangan dibiarkan tapi diputar sambil diputar-putar ya, sambil diaduk-aduk. Kalau misalkan jenengan ngaduknya ke kiri itu cukup 30 menit. Sudah cukup. Tapi apinya sekali catatan apinya wajib api besar. Ya. Jadi benar-benar mendidihnya itu kelihatan.
diaduk ke kiri selama 30 menit, jangan berhenti. Nah, selesai seperti itu, baru matikan apinya, terus tutup ya, pancinya atau apa wadahnya ya, wadah untuk mendidihkan tadi. Tutup ya selama sehari semalam ya. Jadi baru besoknya kita saring, dan sebetulnya nggak perlu disaring kok. Kenapa? Karena besoknya tuh akan terjadi pengendapan, dan biasanya airnya itu warnanya seperti teh pekat. Jadi kalau warnanya masih seperti ada kekuning-kuningan berarti belum sempurna itu. Biasanya prosesnya gara-gara api kurang besar dan mengaduknya terlalu cepat. Ya, minimal 30 menit ke kiri putarnya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Bagusnya 1 jam. Jadi biarkan selama sehari semalam. Nah, besoknya itu akan muncul dua lapis ya. Lapisan atas itu airnya, biasanya warnanya kemerahan ya, kayak teh ya, teh kemerah-merahan, teh pekat. Kemudian bawahnya biasanya warnanya, kalau sempurna warnanya berubah menjadi hampir keabu-abuan ya. Jadi kalau jenengan nanti ngerjain, kemudian setelah airnya dipindahkan, air permukaan atas tadi ya, kan sudah mengendap toh. Kalau endapannya masih berwarna kekuning-kuningan berarti belum sempurna saat pemanasan tadi. Ya. Jadi ciri berhasilnya itu ampasnya berubah menjadi hampir kayak abu-abu lah. Kadang abu kehijauan ya. Nah, itu berarti benar. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi ini yang harus dipahami ya. Karena ini berurusan dengan kualitas nantinya. Ya. Ulangi, bahan kapur gamping mentah yang masih bongkahan 2 kilo, belerang serbuk yang sudah diserbukan, sudah dihaluskan ya. Itu 1 kilo, airnya 10 liter. Yang 5 liter dipakai untuk rendam kapur gamping 5 liter sampai mendidih, kemudian biarkan sampai dingin dengan sendirinya. Nanti akan seperti bubur ya, bubur kental ya. Nah, kemudian yang sisanya yang 5 liter didihkan dulu sampai betul-betul mendidih. Ingat, apinya wajib api besar ya. Habis itu baru bubuk belerang, serbuk belerang itu masukin. Kemudian aduk-aduk dulu. Oh, airnya harus mendidih dulu ya. Jangan jangan air dingin. Jadi airnya kita didihkan dulu. Setelah benar-benar mendidih, baru belerangnya masuk. Habis itu aduk-aduk ke sebelah kiri cukup 5-10 menit aja. Ya. Nah, setelah itu baru kapur gamping yang sudah kita rendam masukkan juga. Habis itu aduk lagi selama minimalnya 30 menit ke sebelah kiri. Ya. Syukur-syukur bisa 1 jam. Setelah selesai, matikan apinya, tutup pancinya atau wadah rebusnya. Biarkan, jangan dibuka-buka selama sehari semalam. Nah, setelah 1 hari semalam baru dibuka, nanti ada 2 lapisan. Lapisan atas adalah airnya, cairan, biasanya warnanya kemerah-merahan, ya, seperti teh. Ya. Kemudian lapisan bawahnya itu adalah ampas. Ya. Nah, ampasnya, kalau yang benar prosesnya, itu berwarna abu-abu kehijau-hijauan. Jadi kalau masih kelihatan kuning, ya berarti nggak benar, belum sempurna. Terutama biasanya karena kasus apinya kurang panas. Oke, lanjut. Nanti setelah jadi ya, sehari semalam tadi kita ambil hanya airnya saja. Jadi ampasnya nggak usah dipakai. Airnya yang berwarna kemerah-merahan tersebut ya. Merah kemerah-merahan biasanya merah ada kuning-kuning dikit ya, merah kemerah-merahan tapi ada kuning-kuningnya dikit. Nah, setelah itu baru jenengan bikin perekat ya. Perekatnya itu dari 2 bahan. Yang pertama pakai minyak goreng, terserah mereknya apa, mau merek Bimoli, Fortune,
apa aja lah pokoknya. Itu 1 liter minyak bimolinya atau minyak gorengnya, minyak curah pun nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling bagus pengalaman kita itu kita pakai Fortune atau pakai Bimoli itu yang paling bagus ya. Kemudian deterjen. Nah, saran ayah deterjennya pakai sabun cair ya. Kalau ayah biasa pakai Sunlight ya. Kalau ayah mau pakai Mama Lemon juga silakan ya. Nah, itu 1/2 liter. Jadi minyaknya 1 liter ya. Kemudian sabun cairnya, deterjen cairnya 1/2 liter. Nah, ini caranya ini harus di blender, wajib di blender ya. Tekniknya kalau blendernya besar yang kapasitas 3 liter bisa sekaligus. Tapi kalau blendernya apa kecil misalkan yang kapasitas cuma 1 liter berarti ya separuh-separuh dulu ya, separuh-separuh dulu. Nah, cuma ngeblendernya itu harus berbarengan. Artinya minyaknya kita masukkan, kemudian sabun cairnya pun masukkan, habis itu blender bareng-bareng. Jangan minyak dulu di blender, habis itu nggak boleh ya. Jadi berbarengan dulu masukin baru kita blender bareng-bareng. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit atau cirinya apa? Sampai benar-benar seperti susu berbuih putih, warnanya keputih-putihan ya, seperti susu. Walaupun misalkan sunlightnya warnanya hijau sekalipun, tetap ketika sudah di blender warnanya harus keputih-putihan kayak susu. Nah, selesai semua kita blender seperti kayak jus ya, kayak kayak sudah kayak susu, baru gabungkan dengan cairan belerang dengan kapur tadi yang warna kemerahan. Gabungkan semua, aduk betul-betul sampai merata. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi ya, kuncinya, kunci keberhasilannya adalah saat merebus belerang dan kapur itu wajib benar-benar mendidih pakai api besar ya. Ciri berhasil apa enggaknya lihat aja di ampasnya. Kalau ampasnya warnanya abu-abu ke hijau-hijauan berarti benar. Tapi masih ke kuning-kuningan berarti prosesnya kurang sempurna. Habis itu baru bikin perekat ya. Perekatnya minyak goreng 1 liter, nih deterjen cair 1/2 liter. Blendernya berbarengan ya. Mau separuh-separuh dulu. Kalau separuh-separuh dulu berarti kan minyak 1/2 liter, berarti deterjennya 1/4 liter. Gitu. Berimbang ya. 2:1. Blender sampai seperti jadi kayak susu keputih-putihan. Baru gabungkan semuanya, aduk rata, selesai. Jenengan punya ACR ya. Seandainya ya boleh nggak ditambahkan dengan anti jamur yang sudah jadi misalkan entah dengan antrakol lah, entah dengan apa namanya, saya pokoknya mereknya banyak lah ya terserah bapak. Boleh-boleh aja kalau pengen perkuat. Tapi saran saya dengan itu pun cukup kok sebetulnya ya. Dengan yang tadi juga. Ya. Jadi itulah cara bikin anti jamur repo. Dan pengalaman ayah ketika kita aplikasikan ke lahan ya, waktu itu ayah aplikasikan ke buah melon, tanaman melon. Padahal melon itu sangat rentan ya, hujan maka harus dicuci, hujan harus dicuci ya dengan anti jamur. Nah ayah kalau untuk musim ekstrim seperti hujan biasanya AJR ayah kasih aja dengan pengisida mau sistemik maupun kontak silahkan ya. Tapi sesuai dosis yang ada di kemasan masing-masing merek terserah. Ini kalau dalam keadaan ekstrim cuacanya, misalkan hujan tiap hari gitu kan ya, atau tanamannya terserang jamur parah gitu ya. Silakan, tapi sesuaikan dengan dosisnya. Nah itu nanti pengalaman ya, kalau nggak pakai AJR ya, itu kita semprot setiap kali hujan kita semprot telat wah bahaya kadang kena tepung embun kadang kena trotol dan macam-macam tapi ketika kita semprot dengan AJR ya tapi semprotnya itu atas bawah ya
itu ternyata walaupun hujan tiap hari, 5 hari aja aman. Karena lapisan daun, ya, permukaan daun, atas bawah maupun batang itu terlindungi. Dari apa? Dari pekat karena mengandung minyak dan deterjen, airnya air tidak menempel lama, langsung turun bersih. Jadi tidak lembab kondisi daunnya. Jadi ternyata kesimpulannya ketika kita aplikasikan AJR, ya, atau misalkan dalam ekstrim bisa plus dengan fungisida boleh, tapi sesuai dosis ya fungisidanya. Itu ternyata cukup 5 hari sekali aman walaupun hujan tiap hari. Oke, itu aja ya. Cuma di lapangan banyak sering nanya, ya boleh nggak AJR digabung dengan Roma? Saran saya sebaiknya satu-satu. Masing-masing selang-seling aja. Misalkan agendanya, misalkan seminggu sekali, Senin Roma, Rebo AJR. Nah, ulangi lagi, Senin Roma lagi, Rebo AJR lagi. Itu lebih bagus begitu daripada digabungkan. Ya. Oke, itu dulu. Monggo barangkali ada pertanyaan. Silakan.